Jadi ini bisa digunakan untuk proses firewalling dan atau untuk firewall. Jadi kita lihat di sini, jadi ada konsepnya bagaimana. Jadi ACL nanti akan memfilter paket yang masuk melalui interface atau yang keluar dari interface sebuah router. Nah, itu yang akan mereka filter. Jadi bukan memfilter paket yang ada di dalam router itu sendiri. Jadi salah satu tujuan untuk ACL ini salah satunya untuk memperbaiki performa atau kinerja network. Terus yang kedua salah satunya adalah untuk keamanan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat apa ACL fungsinya apa sebelum ada di sini. Jadi provide flow control traffic, basic level security, filtering, memprioritaskan paket dan lain sebagainya itu salah satu fungsi dari ACL. Dan ACL ini bermainnya di layer ini. 4 dengan layer 3. Jadi transport dengan network. Di network kita punya IP, di transport kita punya port. Jadi mainannya di situ nanti. Ya, kecuali kalau establish nanti di establish itu kita ada sedikit mainan di layer 5 lah gitu ya, layer 5. Tapi kalau di dalam TCP/IP model yang layer 5 ini pun terkadang dimainkan sedikit di transport layer gitu ya. Nah, nanti ada dua jenis paket filtering ACL itu. Yang pertama adalah standar, yang kedua adalah extended gitu ya. Standar itu melakukan paket filtering menggunakan suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Oke, menggunakan source IP address. Jadi hanya Terdengar, Pak. oke, Terdengar, Pak. jadi hanya alamat IP asal. Hanya alamat IP asalnya saja yang apa namanya? Yang dipakai. Nah, kemudian adalah extended. Yang kedua extended ACL ini dia ada menggunakan alamat IP asal paket tersebut, alamat tujuan paket tersebut, kemudian port asal dan port tujuan. Gitu. Bahkan jenis protokolnya pun bisa dipakai untuk melakukan filtering tersebut. Jadi kira-kira begitu. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, ACL itu dia bukan memfilter paket yang ada di dalam router, tapi paket yang masuk ke dalam router atau paket yang keluar dari router. Nah, paket itu masuk dan keluar melalui interface kan. Jadi makanya nanti ada istilahnya inbound ACL gitu ya. Jadi ACL yang memfilter paket yang masuk ke dalam router dan outbound ACL. Jadi dalam satu interface itu bisa ada dua ACL, satu ACL untuk masuk, satu ACL untuk keluar. Kira-kira gitu. Ya. Prosesnya ya pastilah dia akan kalau yang standar dia akan paketnya dibuka gitu kan, dilihat source IP address-nya kalau kita pakai standar ACL. Kemudian dilihat di filter di dalam ACL entries-nya gitu ya, statement ACL-nya ada yang match nggak? Kalau match dilihat di deny atau di permit, gitu. Diperbolehkan atau dilarang. Kira-kira seperti itu, simple sekali. Itu ya. Kemudian untuk ACL itu kita menggunakan namanya wildcard mask. Kemarin OSPF kita juga sudah pakai wildcard mask kan. Cara tulis wildcard mask itu adalah mencarinya itu adalah daripada subnet mask itu kita buat 255255 dikurangi dengan subnet masknya. Kalau subnet mask 255.255.255.0 berarti wildcard mask nanti akan jadi 0.0.0.255. Itu cara mudahnya untuk wildcard mask. Nah, apa fungsi dari wildcard mask itu gitu kan? Jadi fungsi wildcard mask gini. Kalau jadi nanti statementnya ACL itu ada satu reference IP reference gitu kan. Kemudian di belakangnya adalah wildcard mask. Nah, nanti di wildcard mask ini itu menandakan mana yang harus match dari IP reference itu dengan yang di-ignore. Jadi kita ambil contoh seperti ini. Kalau dari wildcard mask semuanya 0 gitu ya, maka yang 3 di depan ini semuanya nih keempat oktet ini kalau diubahkan nanti di dalam jadi apa namanya binary ini semuanya harus match semuanya. Kalau yang kita punya tadi 00025525525 yang 3 oktet pertama ini harus match, betul-betul match. Jadi kalau reference IP-nya adalah 192.168.10.0 adalah reference IP-nya kan. Maka kalau ada paket IP datang alamatnya 192.168.10.5 maka ini akan dibandingkan. Ya kan, dibandingkan bit by bit. Tapi hanya 3 oktet ini saja, istilah 24 bit yang dibandingkan. Sebab
kalau WC-nya adalah 0,0,0,255 gitu ya, wildcard mask-nya itu, maka 3 oktet ini sajalah yang harus sama. Nah, kalau ada beda sedikit aja, ini 11 gitu, otomatis sudah dianggap tidak match. Itu fungsinya wildcard mask. Ya, kita lihat seperti itu. Jadi kan kita lihat nih, kan kalau ada IP referensi adalah 191.168.1, wildcard mask-nya adalah 0000, maka IP yang diperbolehkan hanya yang ini saja. Karena semuanya harus sama persis. Karena 0 itu diperiksa. Kalau kita ambil seperti ini, wildcard-nya sudah 255, 0000255. Maka yang persis, yang sama persis adalah 3 oktet pertama. Ya kan? Gitu kan? Yang terakhir itu terserah mulai dari 0 sampai nanti 255 gitu kan. 0 1 2 3 sampai 255 itu diperbolehkan. Makanya wildcard mask 000255 ini berarti dia memperbolehkan satu network dengan SANET mask 255.255.255.0. Itu fungsi dari wildcard mask. Makanya nanti yang paling pusing itu bukan Pak Asing ya, kebiasaan kita membiasakan dulu, salah satunya adalah menggunakan wildcard mask ini. Maka dengan wildcard mask itu kita bisa memilih IP yang ganjil atau IP yang genap, itu bisa dilakukan. IP yang depannya 16 aja. Yang setiap seling 16, 16, 16, 16, 16, 16. Itu juga bisa dilakukan. Seperti itu. Asal pakainya aja untuk untuk bagaimana kita memahami fungsi wildcard mask tersebut. Tapi kebetulan di sini alhamdulillahnya ya ACL sekarang di CCNA yang baru ini itu nggak ruwet-ruwet banget gitu. Kalau dulu di CCNA yang sebelumnya ini sampai beberapa kasus-kasus yang susah-susah itu, nah itu dikeluarkan gitu ya, dipelajari oleh kita. Tapi yang sekarang tidak, jadi sangat simpel sekali. Yang susah sudah naik ke CCNP lagi. Nah ini nanti gitu ya, di dalam komennya itu ada dalam statementnya ACL itu bentuknya seperti ini. Ini access list 10, nomor access listnya ya. Permit, ya, di permit 192.168.3.0.00025. Nah, kalau ada IP nanti paket datang ke dalam router, dilihat IP-nya. IP-nya berapa? Katakanlah 192.168.3.10. Dicoba di-match-kan dengan rule yang ini. Oh, ternyata 310 itu match dengan rule yang ini. Maka 3.10 paket yang 3.10 ini di-permit oleh ACL tadi. Diperbolehkan. Kalau dia permitnya in gitu ya, berarti boleh masuk. Kalau out, berarti dia boleh keluar. Kira-kira seperti itu. Ada fungsi wildcard mask. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi, di dalam satu interface ini akan ada bisa ada dua access list, itu ya. Satu adalah outbound, yang satu adalah inbound. Gitu. Dan sekarang karena kita punya dua IP, jadi ada inbound untuk IP, ada IP versi 4, ada inbound untuk IP versi 6. Itu juga outbound-nya. Jadi boleh ada 4 access list, 4 ACL di dalam satu interface. Gitu. Oke, ini best practice-nya silahkan dibaca sendiri. Ya, tentu saja kita harus memikirkan policy atau aturan keamanan di dalam perusahaan tersebut atau dalam organisasi tersebut sebelum kita apply ACL. Dan pastikan dulu bahwa network itu bisa terkoneksi sebelum kita pasang ACL. Itu pastilah semua network harus bisa terkoneksi dulu. Jangan sampai jadi masalah itu adalah bukan ACL-nya yang jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah koneksinya. Ini koneksi mati nih, pasti ACL-nya. Nggak bisa gitu. Jadi cek dulu koneksinya. Kalau semua sudah bisa koneksi, baru kita pasang ACL. Gitu. Kalau mau ngecek di mana bukan ACL yang bermasalah, ya keluarkan dulu ACL-nya. Kita cancel ACL-nya. Tidak kita apply di interface. Gitu kan. Nah, kalau ternyata bisa nyambung koneksinya tanpa ACL, berarti ya masalah di ACL. Tapi kalau ACL-nya sudah dibuka, networknya masih belum nyambung, berarti masalahnya bukan di ACL, ada di koneksinya. Oke, ini kalau ACL itu ada 4, ada 2 tipenya, standar dengan extended. Seperti yang sudah dibilang. Nah, kalau ACL pun juga ada 2 tipenya. Yang pertama adalah dengan nomor, yang kedua dengan nama. Nah, untuk nomor ACL itu, untuk standar itu ada 2 grup. Yang pertama 1 sampai 99, kemudian dari 1300 sampai 1999 untuk standar ACL.
Ya kan? Kalau untuk extended dari 100 sampai 199, terus 2000 sampai 2699 untuk extended ACL. Nah, kayak gini-gini dihafalin saja Bapak Ibu. Kalau keluar di ujian ya nanti kira-kira seperti itu bentuknya. Oke, nah kedua adalah nama. Jadi selain kita pakai nomor, kadang kan bingung nomor itu apa sih gitu kan. Nah, kita bisa pakai nama. Ya komennya IP access list extended nama. Namanya apa? Dan namanya tidak boleh ada spasi. Makanya dikasih dash atau strip. Dan ini cara menuliskan ACL-nya tadi. Di mana kita meletakkan ACL gitu kan? Gimana cara kita memasang ACL? Nah, itu tergantung dari tipe ACL yang kita pakai. Kalau kita pakai standar, maka yang paling bagus adalah diletakkan di dekat dengan tujuan. Kenapa diletakkan dengan tujuan? Karena standar itu hanya bisa memfilter menggunakan source. Jadi kalau kita letakkan katakanlah asalnya dari sini gitu ya, dari network ini, untuk memblokir network 10.0 gitu kan, memblokir atau memfilter 10.0. Kalau kita letakkan di sini yang paling dekat dengan ini, otomatis semua paket nggak bisa keluar menuju ke router 1 karena sudah keblok. Itu kalau kita pakai standar ya, karena standar tuh hanya melihat pada source IP address-nya. Makanya kita letakkan pada bagi router yang paling dekat dengan tujuan. Jadi kalau kita pengen ngeblok atau mempermit 10.0 ke network 30.0, maka kita harus letakkannya di router 3. Router 3 pun ada 3 interface. Letakkannya di mana gitu kan? Nah, paling dekat nanti kita apply di J00 karena G00 paling dekat dengan G30.0. Berbeda dengan extended. Kalau extended gitu ya, kalau extended kan dia selain source IP address, dia punya destination. Jadi lebih baik ditaruh di router yang paling dekat dengan source-nya. Karena nanti yang dicek adalah source-nya dari mana dan tujuannya kemana. Gitu. Kalau di standar kan nggak ada tujuannya. Standar hanya ada dari asalnya dari mana. Jadi dua-duanya harus, kalau di extended dua-duanya harus match, baru source dengan destination IP address-nya baru match, baru dia bisa difilter. Nah ini kira-kira seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu baca, ini sebagai pengenalan saja. Karena kita akan melakukan 5 lab ACL yang ada di sini. Oke, filteringnya tadi kan seperti itu kan, standar ACL letakkan di situ. Jadi gini Bapak Ibu, untuk aplikasi ACL itu kita harus menentukan yang pertama adalah routernya di mana. Kita letakkan ACL itu routernya di mana. Di mana kita harus menuliskan ACL tersebut. Nah, apa daya? Untuk standar, cari router yang paling dekat dengan tujuan. Kalau untuk extended, cari router yang paling dekat dengan source-nya atau asalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah dibuat ACL itu, walaupun ACL sudah ditulis dalam router katakanlah, di dalam router 3, itu belum tentu bahwa ACL itu kemudian bisa memfilter. Gitu. Karena kan harus ada inbound dengan outbound. Berarti harus ACL itu harus diletakkan pada satu interface. Itu yang pertama. Jadi kita harus memilihkan interface-nya apa, kemudian arahnya kemana. Arahnya mau untuk memfilter paket masuk atau paket keluar. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ambil contoh, want to prevent. Jadi kita akan mencegah traffic dari 10.0 ke 30.0. Berarti kita lihat di sini ada 3 router. Mana yang paling dekat dengan 30.0? Router 3. Berarti kita letakkan ACL-nya di sini. Kita tulis ACL-nya di sini. Kemudian dari R3 ini ada 3 interface. Mana cari yang paling dekat dengan, kalau kita pakai standar ya. Kita cari yang paling dekat interface-nya dengan 30.0. Jadi tujuannya adalah G00. Ya kan? Nah, karena kita letak di G00. Karena G00 itu gitu ya. G00 itu untuk memfilter paket yang mau masuk ke ke 30.0 atau artinya mau keluar gitu ya, mau keluar dari router 3 ke G00, maka arahnya adalah out. Jadi keluar dari G00. Jadi itu yang pertama ya, mencari router, mencari interface, kemudian mencari arah. Jadi aplikasinya seperti itu.
ya kan? Inbound, outbound. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau extended terbalik. Kalau extended kita letakkan katakanlah kita mau mendeny telnet dan FTP traffic dari 3.0, ya kan? 3.0, ya kan? Oke, ke sini ya ke 3.0 dari 11.0 network. Jadi nggak boleh dari 11.0 itu memasukkan traffic dengan paket telnet dan FTP ke 30.0. Nah, kita pakainya extended ya kan, karena sudah sangat spesifik sekali. Harus ada protokol telnet, harus ada protokol FTP, ya kan. Nah, karena kita pakai extended, maka kita harus mencari router tempat meletakkannya di mana. Nah, kita cari base rule-nya adalah kalau pakai extended berarti paling dekat dengan source. Dari router 1, router 2, router 3, router 1 yang paling dekat dengan source. Maka kita letakkan ACL di sini. Kemudian router 1 sendiri punya 3 interface, S01, G00, G001. Mana yang paling dekat dengan 11.0? Adalah G001. Gitu. Terus arahnya kemana? Nah, kita mau memfilter sesuatu yang dari 11.0. Berarti kan harus arah paketnya harus masuk ke router 1. Maka nanti in. Nah, itu kita lihat seperti itu. Nah, itu pengantar saja untuk konsep ACL. Untuk implementasinya ada di chapter 5, komen-komennya dan lain sebagainya. Di modul 5, jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti, bisa dibaca. Oke. Oke, kita punya 5 gitu ya. Kita punya 5, berarti 5. Nah, kita bagi dulu lah berdasarkan grupnya. Jadi di dalam grup, saya juga sudah mengirimkan itu planning kita lab ya untuk 4 hari. Labnya itu yang akan kita kerjakan sampai dengan hari Kamis. Oke, kita akan bagi menjadi 15 grup. 15 grup Bapak Ibu, dan ini grupnya serta tugas untuk setiap grup. Saya letakkan pada chat, juga diletakkan dalam grup. Oke, nanti kalau Bapak Ibu ada masalah, silahkan kontak ya, chat untuk memberitahu saya untuk bisa di assign mungkin ke break yang sesuai. Terima kasih.
Oke, selamat masuk ke dalam break room masing-masing. Anda yang baru masuk? Baru masuk, Pak. Oke, saya send ya Pak ke break room. Oke, Pak. Silakan Pak Andi. Share. Ini skenarionya mencoba dua Belum network. kelihatan Pak share-nya Pak. Aryan. Sebentar. Share screen dulu. Sudah kelihatan ya Pak share-nya? Sedang starting. Coba. Sudah. Ini mencoba men-share bagian dari satu network yang di 11 di sini. Sini instruksinya semuanya lengkap, ada di sini semua. Reset activity terlebih dahulu biar nol semua. Completisinya masih no absen. Mencoba melakukan access list standar, bukan yang standard. Ke permit 1 di sini, yang di access list di R2 dan di R3. R2 itu dia melakukan, dia terhubung ke perangkat sini G00 yang ini.
dua muncul ya. Misalnya, nah yang ini R2 dicoba setting dari 0. Access list permitnya ke 11.0.2. Sebelumnya dilihat enable, so access list ini masih kosong. Kemudian masuk ke configure terminal. Kemudian masuk setting ke IP access list, yaitu access list satu dia mendinai untuk titik 168 titik 11 titik 0 255. Halo, hilang Pak Rian. Halo, Pak Rian. Ada tanda seru. Listnya Pak Rian. Nggak tahu di tempat saya saja yang hang atau di tempat lain juga hang. Suara tidak terdengar. Semua, Semuanya. Pak. Sama. Saya normal. Oh, normal. Normal. Maksudnya Pak Rianya putus gitu. Oh, gitu. Tanda seru. Rian, Rian. Hilang. Mungkin ada yang mau menggantikan Pak Rian? Halo? Ini Pak Riannya lagi masih di sana masih terus ini. Masih terus menerangkan. Oke. Putus Pak Rian ya. Ada yang mau menggantikan Pak Rian? Mungkin member lain dari anggota grup lain dari break room 1 sampai 3. Lima titik 1.8 configure number standard SCL. Kalau tidak saya assume semuanya sudah mengerjakan lah ya. Nanti yang lainnya bisa bisa mengerjakan sendiri. Cuma saya mau inikan saja, highlight saja beberapa hal yang paling penting mengenai lab ini. Kelihatan ya share screen saya? Insya Allah. Kelihatan, Pak. Iya kan?
Jadi di sini sudah jelas namanya number standard. Jadi kita pakai nomor dan kemudian pakai standar ACL. Dan kita sudah tahu standar ACL itu adalah yang difilter hanya berdasarkan pada source IP address. Jadi di sini yang pertama adalah 11.0 itu tidak boleh pergi ke web server. Web server itu ada di sini ya kan. Tidak boleh pergi ke web server. Maaf, saya stop. Oke, tidak boleh pergi ke web server di network 20.0, ya kan? Yang lainnya diperbolehkan. Jadi karena kita pakai standar, berarti kan harus diletakkan di dekat yang tujuannya. Tujuan adalah web server kan, atau 20.0, ya kan? Oke, ke 20.0. Jadi tujuannya ke sini. Cuma di dalam standar SSL kan tidak ada destination-nya, hanya ada source-nya. Berarti kan yang difilter ini. Jadi tempat meletakkannya adalah paling dekat dengan tujuannya, berarti diletakkan di router 2. Makanya ini jawabannya ya, kenapa disuruhnya di router 2. Kenapa nggak kita letak di router 3, kenapa di router 1? Cara logiknya begitu. Ya kan? Kita akan merestrict akses ke web server. Ke web server. Tapi karena kita tidak bisa men-specify tujuannya adalah web server, maka yang kita blok adalah alamat asalnya, gitu. Alamat aslinya dari mana. Makanya apa yang kita lakukan, kita buat di dalam router 2, kita pastikan perintah access list 1 deny. Jadi kita deny berapa? Deny 191.11.0.000.255. Maka dia akan mendeny semua paket yang dari sini. Entah paket itu nanti lewat sini, lewat router 3 dulu, baru ke router 2, atau langsung dari router 1 ke router 2, itu nggak masalah. Karena nanti berikutnya akan kita letakkan di interface yang ini apa namanya, yang menuju ke 20.0. Jadi pertama kali yang kita lakukan, kita akan membuat dulu akses listnya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa yang ini permit any? Ada permit any-nya di situ. Kenapa perlu permit any? Kan kita diminta supaya untuk yang bisa. lainnya diizinkan. Kalau nggak ditulis ini apa yang terjadi? Yang lainnya diblok semua, Pak. Dari mana tahu di bloknya? Kan Deny perintahnya tadi, cuma deny-nya kan hanya untuk 11.0. Kalau kita Default nggak tulis, denial ya, Pak. ah, Default denial ya. ya, jadi ada apa namanya? Ada namanya implicit deny. Jadi dalam ACL itu ada implicit deny, walaupun dia tidak tertulis, gitu ya. Itu di sini itu kalau kita sudah nulis satu begini, secara otomatis nanti deny any, itu di bawahnya dia, gitu. Ya, deny any. Jadi akan yang lainnya di deny. Jadi prinsipnya seperti security guard ya kan, satpam ya kan, atau polisi sudah diperkenalkan hanya boleh orang tertentu saja yang ada dalam daftar ini yang boleh masuk, ya kan? Atau di perusahaan hanya orang yang punya kartu perusahaan, kartu staff, hanya mereka yang boleh masuk dalam lingkungan kantor, gitu kan? Tiba-tiba ada orang bilang, Pak, saya orang baru belum punya kartu segala macam, atau mungkin saya orang yang mau menjajakan barang dagangan ke situ, kira-kira boleh masuk atau tidak boleh masuk? Diperbolehkan atau enggak? Pasti enggak diperbolehkan. Kira-kira seperti itu, kecuali ada izin kan. Jadi prinsipnya seperti itu di ACL. Jadi mereka apa namanya, pada akhirnya gitu, kalau paket itu tidak ada match gitu dengan statement yang di atasnya, maka otomatis akan di-deny. Nah, karena di sini kan ada kondisi yang kedua, bahwa semua other akses diperbolehkan, makanya kita harus masukkan permit any. Gitu. Nah, untuk mengecek apakah sudah ada dua ini tadi itu, kita gunakan command show access list. Ini sebagai access list statement ya. Ini sebagai access list statement atau access list entry, ya kan. Terserah nyebutnya mana saja, dua-duanya artinya sama. Di sini kita lihat sudah ada dua access list statement atau entry. ACE kalau disebut nanti kalau di dalam notanya di websitenya atau di PowerPoint-nya akan disebut sebagai ACE, ACE access list entries.
Nah, yang kedua setelah itu kita harus menentukan interface-nya mana. Nah, kebetulan interface di sini adalah G000 dan kita harus memasukkannya membound gitu ya, mengikat antara access list dengan interface tersebut dan arahnya kemana. Nah, komennya IP access group, nomor access listnya berapa yang mau kita pakai, dan arahnya kemana, keluar. Berarti arahnya keluar sini. Jadi akses list 1 ini nanti akan memfilter semua paket yang keluar dari router 2 melalui G000. Kira-kira intinya begitulah ya. Oke, berikutnya adalah harus deny dulu atau permit dulu. Nah, itu tergantung gitu. Jadi tidak ada masalah mau permit dulu atau deny dulu. Gitu. Cuma sekarang permasalahannya adalah di bagian terakhir itu ada namanya implicit deny. Itu sedangkan ini persyaratan yang kita mau adalah rule yang policy yang kita mau kita hanya mau mendinai 11.0. Jadi kalau kita tulis 11.0 saja tanpa ada permit any, maka nanti semua paket juga akan didinai. Gitu. Bukan hanya sekedar dari 11.0. Makanya karena ada apa namanya statement yang kedua ini, maksudnya persyaratan yang kedua, policy atau aturan yang kedua bahwa paket yang lain diperbolehkan, maka kita letakkan pada permit any. Mau permit, mau deny, itu terserah gitu. Mau di atas dulu permit, di bawah baru deny, terserah. Cuma urutannya begini, yang paling spesifik harus letakkan di atas. Gitu. Yang paling spesifik itu gini, saya hanya memperbolehkan host ini, gitu. Kemudian saya saya mendeny host lain dalam satu network yang sama dengan host yang atas tadi. Nah itu yang host itu maksudnya yang satu IP tadi itu harus diletakkan di atas dulu dibandingkan dengan yang deny yang untuk semua network. Kalau deny-nya diletakkan di atas karena dia lebih general, maka paket yang host yang dituju tadi sudah ke-trap dengan yang di atas tadi, yang di atas. Jadi nggak akan ke bawah gitu, nggak akan pergi ke bawah. Jadi otomatis dia akan di-deny terus gitu. Padahal di bawahnya di-permit nih. Loh, kok bisa gitu? Sebab karena apa? Sebab sudah match dengan yang di atas. Gitu, sudah match dengan statement yang ada di atas. Tapi apakah dia mau permit atau deny? Boleh saja, tidak ada masalah. Cuma yang paling istilahnya gini, yang lebih general, yang match-nya itu lebih banyak, itu diletakkan di bawah. Kalau yang match-nya lebih kecil, range match-nya lebih kecil, apalagi cuma satu IP, nah itu letakkan di atas. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini yang router 2, step 2. Step B kan berarti implement di router 3. Ya kan? Karena tujuannya apa? Untuk deny 10.0 berarti di sebelah sini untuk pergi ke 30.0. Ini kan seperti contoh tadi kan. Jadi kita letakkan di router 3 karena kita pakai standar. Setelah itu access other is permitted. Ya, kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Deny, oke. Tujuannya apa? Access list permit 1, inbound. Dah selesai. Lainnya tinggal verifikasi. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Itu tadi Pak, mau tanya Pak. Itu tadi di R2 tadi kan ada access list 1 ya, ya identitinya 1 kan ya. Kemudian di bound ke interface G00. Nah, di interface itu sendiri didefinisikan access list-nya adalah nomor 1 gitu atau identity 1. Berarti di dalam satu router itu bisa ada access list lebih dari 1 ya Pak ya? Bisa. Bisa lebih dari satu access list. Gitu. Makanya tadi satu interface saja itu kita boleh punya lebih dari satu access list. Ya kan? Untuk IP version 4 berarti kan kalau satu interface saja, satu interface itu berarti satu untuk masuk melalui interface, katakanlah G00, berarti access list untuk masuk sendiri. Access list untuk keluar dari G00 sendiri. Ya kan? Itu untuk IP versi 4. Jadi untuk versi 6 sendiri pun punya lagi. Masuknya sendiri satu, ininya keluarnya sendiri satu. Jadi satu interface itu 4. Kalau routernya itu punya 10 interface, berarti bisa ada 40 access list. Gitu. Iya, paham Pak. Terima kasih Pak. Paham ya? Ya.
Oke, Bu Mia, untuk apakah perbedaan standar extended tadi sudah diterangkan Bu ya, standar itu hanya memfilter berdasarkan pada source IP address, extended bisa source destination IP address, source and destination port number, kemudian protokol. Kapan kita menggunakannya? Ya, sesuai dengan keperluan kita. Kita mau memfilter berdasarkan apa? Kalau berdasarkan hanya source IP address ya sudah pakai standar saja, lebih mudah. Ya kan, dan tidak terlalu banyak prosesnya, yang dicek cuma source IP address-nya. Tapi kalau kita mau memerlukan sesuatu yang lebih spesifik dari network ini atau dari host ini ke host itu saja dan pakai protokol tertentu, nah kita mau nggak mau harus pakai extended. Ya memang sekarang sebagian besar karena sudah sangat spesifik sekali, jadi sebagian besar dipakainya adalah extended ya. Kira-kira seperti itu. Pak Luhur, Ya, mau tanya ya Pak. silakan Pak. Ya. Apa tadi access list ini tidak bisa berbasis MAC address Pak ya? Oh tidak Pak. Jadi access list ini berdasarkan pada IP Pak. Itu. Lagi pula untuk apa kita memvirtual berdasarkan MAC address Pak? Wong kita untuk di router itu kan fungsinya untuk apa namanya mengirimkan dari satu network ke network yang lain. Ya, Yang soalnya yang model ada teman-teman nakal tuh Pak. Hah? Ada Apa teman itu? nakal Pak. Teman nakal Nakalnya ganti gimana? MAC address Pak. Kalau ganti MAC address ya itu Pak, di switch Pak. Filter Eh, berdasarkan switch. Kan kemarin kan oh ada iya, iya. IP port security kan? Iya Iya betul tadi Pak, di set seperti itu. maksimumnya berapa gitu kan? Atau di sticky bahwa yang hanya boleh yang itu saja, gitu. Yang lain yang nggak boleh. Nah, seperti itu. Di sticky katalah untuk 2 saja satu port. Jadi kalau dia ganti ya otomatis keblokir. Iya Kira-kira betul. gitu. Ya kan? Oke. Ada lagi yang mau bertanya mungkin tadi? Perasaan ada yang membuka monitor, membuka mikrofon. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke grup break room 4 sampai 6, 5.1.9. Pak, mau tanya lagi Pak. Silakan Pak Imam. Ya, itu kan kegunaan access list kan salah satunya provide basic level of security ya. Iya. Nah, kalau ya tipe advance-nya itu kayak apa ya? Hah? Yang Tipe advance. more than basic gitu loh. Ya, kalau firewall yang apa namanya yang lebih daripada basic ya berarti bisa sampai pada layer-layer yang tinggi Pak ya. Seperti Oh iya layer iya. 7, terus berdasarkan pada keyword, berdasarkan pada URL, ya Heeh. kan. Terus Produk Cisco apa ya Pak ya? Seperti itu Pak. bisa pakai ini ASA, Oh saya, ASA. oh saya. Next Gen Firewall. Oh, Oke, next generation firewall. oh Oke, iya. ada lagi? Thank you Pak. Sama-sama. Oke, 5.1.9 grup 4 sampai 6. Siapa yang ingin volunteer lah? Izin present ya Pak, boleh? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Salah pencet Pak. Ya. Ini saya reset dulu activity-nya. Baik, ini kalau yang paket tracer sebelumnya itu berdasarkan nomor, kita akan mengkonfigurasi NAP standar IPv4 ACL supaya. Jadi ini diberikan nama di access list-nya. Lalu ini topologinya. Kita diminta untuk membatasi ya akses ke file server hanya boleh dari web manager PC1 dan web server. Oke, mungkin kita langsung ini apa ya? Routing table-nya sudah diberikan. Di sini ada router 1, file server, web server, PC0, PC1 dan PC2. Lalu objectives-nya ada 2. Bagian 1 kita akan mengkonfigurasi dan membuat name standar ACL. Yang bagian kedua kita akan melakukan verifikasi ya, implementasi dari ACL itu udah selesai atau belum. Di bagian pertama kita akan mengkonfigurasi name standar ACL di router 1 ya. Udah muncul ya Pak ya layar saya? Sudah Pak.
Sini kita akan mengkonfigurasi access list IP, access list standar. Karena dia case sensitif, kita harus berhati-hati ketika memberikan nama ya. Iya. Server restriction. Lalu di sini yang diizinkan hanya PC1, IP-nya 192.168.24. Sini ya. PC1 dan web server 100. Sedangkan IP file server sendiri 200. Ini kita langsung masukkan saja permit host 192.168.24 dan permit host 100. Ini dari web server. Pak Bervian, Lalu berhenti kita sampai situ. Iya, Pak. Berhenti sampai situ. Coba do show Oke. access list, Pak. Iya, Pak. Tuh, ada 2 ya. Oke. Walaupun ini Iya, kelihatan baru ada 2. 2. Oke. Hmm. Baru ada 2 ya. Sebetulnya ada berapa di situ? Ada 3 yang implisit itu bukan, Pak? Ya, ada 3 implisit itu. Nah, oke, sekarang tulis yang ini. Baik. Lalu kita deny any apa ya? Pak, kalau misalnya kita tidak menuliskan deny any pun sebenarnya semuanya sudah ini sama ya, Pak ya, yang 3 rule ini. Ya, sebenarnya 3 walaupun rule dengan 2 tanpa rule delay ini. ini sebenarnya sudah ada delay ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita perlu menulis delay ini di situ? Kira-kira kenapa? Mungkin ada yang bisa. Supaya terdokumentasi mungkin, Pak. Supaya terdokumentasi. Ada lagi yang jawab? Saya jawab. Ya, betul jawabnya memang supaya dia terdokumentasi ya, karena terkadang kita kan kita orang baik-baik semua gitu. Jadi kan kita ya boleh gitu kan. Jadi kalau kita lagi ribet, lagi apa namanya buru-buru, terkadang kita ketika menganalisa itu nggak sadar kalau di bawah itu ada dina ini. Jadi kalau kita tulis, jadi best practice-nya memang kita perlu menuliskan dina ini di bawah itu, walaupun sebetulnya sudah ada gitu, sudah implisit. Jadi kalau kita tulis dina ini, kita sadar kalau di bawah itu ada dina ini. Kenapa nggak bisa ya gitu kan? Nah, ketika kita lagi under pressure atau kita sedang dalam kondisi yang tegang, kadang tidak terpikir kalau di bawah itu ada deny ini sebetulnya, ada implicit deny. Jadi lebih baik kalau kita tulis di bawah. Oke, silakan Pak dilanjutkan. Baik, Pak. Lalu step berikutnya 2B, kita diminta untuk melakukan menunjukkan access list ya, Pak. Access list-nya sudah ditampilkan di sini. Tidak harus kembali ke privilege mode. Kita pakai do show access list saja. Dan oh ya, sebelum kita apply named ACL, kita coba ping dulu kali ya, Pak ya, bahwa seluruh host itu sebenarnya bisa melakukan ping ke web server dan file server. Bagaimana, Pak? Perlu atau tidak, Pak? Boleh. Boleh lah, boleh, tidak apa. Boleh, karena tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa oke, kita harus pastikan dulu koneksinya itu oke, maksudnya reachable ya dari si targetnya itu. Salah. Jangan sampai kita buat access list, tapi dari awal emang sebenarnya tidak bisa terhubung. Oke, kita coba ping 192.168 200 100 ya Pak ya, karena kita nanti akan mengimplementasikan access listnya ke file server. Time out ada. Yang pertama selalu time out. Kemudian ini dari web manager PC1. Oke. Ini bisa terhubung dari PC2. Oke. Semuanya bisa menghubungi file server ya Pak? Iya. Lalu kita coba implementasikan access list tersebut di salah satu interface router 1. Oh ya, jadi minimize dulu. Di sini karena file servernya ada di apa namanya, LAN 3 ya Pak, di switch di LAN sebelah sini. Berarti kita akan lakukan access list di interface ini pas Ethernet 01 sesuai dengan
instruksi ya. Itu enggak informasi tapi enggak kata yang tadi gitu. Exit. Kita masuk ke interface mana tadi? Tapi Ini ya, interface pas Ethernet 01. Interface pas Ethernet 01. Lalu kita masukkan IP, akses group, file, server. Ini nggak bisa di-tap ya karena namanya kita define sendiri. Restrictions. Lalu arahnya out ya, dari router ke luar ya, out. Kita save konfigurasinya. Oke, running config ke startup config. Kemudian kita diminta untuk melakukan verifikasi ya, verifikasi access list configuration, show access list. Ini yang tadi ya. Lalu kita coba lihat IP interface pas Ethernet ya. Ya. Kita lihat apakah di sini sudah ada ya, outgoing access list is file server restrictions. Di mana file server restrictions ini ada 3 rule ya. Yang pertama permit dari host 24, yang kedua permit dari host 100 dan kemudian deny dari host lainnya, dari IP lainnya. Kemudian verifikasi bahwa seluruh ACL-nya sudah berjalan dan benar. Jadi kita coba ping ya, ping dari web server dulu. Ping ke tadi udah di copy. Dari web server ke file server bisa melakukan ping. Dari PC1 juga bisa. Nah sekarang kita coba dari PC0 dan PC2 yang nggak ada di dalam permitted access list-nya. Itu masih meraba. Ini unreachable, statusnya dari PC0 dan dari PC2 juga harusnya unreachable ya. Cerita Ya unreachable. Seperti ini Pak Aji, mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak Firvian. Oke, ada pertanyaan mungkin mengenai 5.1.9? Sambil menunggu ya, ini ada pertanyaan dari Pak Jackson ya. Standar access list dari 199 sampai dengan 99. Jika penomornya lebih dari 99 bagaimana Pak? Nah, itu kepunyaan orang lain lagi. Kalau dari 100 sampai 199 itu kepunyaan extended. Itu. Bisa tidak double untuk penomoran access list dalam satu interface? Double penomoran. Jadi kalau satu interface gitu ya, ada 2 access list yang kita pakai dengan nomor yang berbeda, bisa. Cuma arahnya harus beda, Pak. Gitu. Jadi kalau katakanlah kita punya 2 access list, nomor 1 nomor 10, 1 nomor 20. Kita letakkan di G000, contohnya gitu ya. Yang 10 kita letakkan di in, yang 20 kita letakkan di out. Kalau sama dua-duanya gimana? Wah, itu saya rasa belum pernah nyoba ya, Pak. Gitu ya. 10 in, 20 in juga gitu ya. Nah, dicoba saja. Tapi yang menurut aturan gitu ya, bahwa memang hanya bisa 1 in, 1 out gitu ya. Jadi kalaupun ada nanti 10 in terus 20 in, maka yang dipakai yang terakhir. Yang pertama account override. Comment yang 10 in. Bisa dicoba, Bapak Ibu. Oke. Bisa nggak kalau dalam satu router tuh kita punya dua access list yang sama nomornya? Ya nggak bisa Pak. Gitu. Yang namanya juga satu. Kalau satu dipakai ya otomatis kan kalau kita nulis statement kan access list satu. Access list satu, terus statement pertama, access list satu lagi statement kedua. Jadi kalau kita buat lagi access list satu, pasti akan statement ketiga pasti akan masuk sebagai access list satu juga. Jadi kalau kita mau bikin rule atau aturan yang berbeda, ya harus kita buat access list yang baru. Oke, ada yang mau ditanyakan di 5.19? Itu kurang lebih sama dengan 518, dua-duanya standar, cuma satu number, satunya
name. Oke, berikutnya kita masuk ke 527. Nah, ini sudah masuk ke konfigurasi dan modify standar IP versi 4. Ada yang mau nyoba? 527. Grup 7 sampai 9. Break room 7, 8 dengan 9. Ada yang mau voluntary? Ada yang mau tidak ada ya? Tidak ada, kita skip saja. Kita masuk langsung ke extended. 5, 4, 12. Break group, grup 10 sampai 12. Siapa yang mau voluntary untuk masuk? Untuk Ya, Pak, boleh Pak. Ya, maka silakan Pak Andi. Oke, kita akan coba selesaikan di 5412 saat ini. Konfigurasi extended access list skenario 1. Kita set. Di sini kita akan coba untuk konfigurasi access list. Di sini sudah dialokasikan beberapa IP untuk ke masing-masing PC dan server router. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi access list. Di part 1 ini kita mengizinkan FTP dan ICMP dari PC LAN 1. Jadi LAN 1 itu di sini. Kita implementasi extend access list ini kan tadi seperti yang dijelaskan Pak Luhur, itu kita bisa memberikan access list dengan pengecekan pada source IP address dan destination IP address. Nah, di sini yang pertama di router 1 kita akan membuat access list dengan nomor extend itu 100. Access list 100, kemudian kita pada access list 100 ini rules-nya adalah mengizinkan. Jadi kalau kita ngomongin access list itu kan ada model whitelist dan blacklist gitu ya. Jadi tergantung lebih banyak mana yang diblokir atau yang diizinkan. Kalau lebih banyak yang diblokir, maka kita pakainya whitelist. Tapi kalau lebih banyak yang diizinkan, kita gunakan blacklist. Blacklist itu gimana sih sebenarnya? Jadi kalau blacklist itu kita izinkan semua, kita blokir beberapa. Tapi kalau whitelist itu kita blokir semua, izinkan beberapa. Nah, di sini di access list ini kita akan mengizinkan traffic TCP. Kalau kita lihat kan di sini ada HP, IGRP, ASP, kemudian GRE, ICMP, IP, OSPF, TCP, UDP. Jadi kita dicoba untuk mengizinkan TCP. Kemudian kita akan masukkan blok IP ya. Jadi yang kita akan filter itu adalah network address. Network address-nya itu kan kalau PC LAN 1 dia ada di
Kita bisa cek di sini ya. Config. Dia di 224. Networknya itu kan dia di 64. Masukkan, berarti kita daftarkan satu blok network gitu ya. Yang kita filter adalah satu bloknya 172.22.34.64. Kemudian wildcard-nya. Kemarin kita udah belajar hitung wildcard. Sebenarnya simple banget hitung wildcard. Tinggal netmask yang ada. Full netmask itu kan 255, 255, 255. Ini isinya 255 semua. Tinggal kita kurangin dengan netmask yang ada di sini. Jadi kalau misal 255 dikurangi 255 itu kan 0 ya. Jadi kalau 3 blok ini berarti 0, 0, 0. Tinggal yang terakhir 255 dikurangi 224. Hasilnya adalah 31. Ini kita masukkan saja di sini 00031. Kemudian setelah itu yang kita filter berikutnya adalah destination. Destination-nya berarti di sini kita bisa tentukan secara spesifik ya. Destination itu boleh network address, boleh any, berarti ke semuanya, kemanapun. Kemudian kita bisa host itu satu IP saja dan selainnya itu bisa dibaca ke teman. Nah, dalam kasus ini kita akan coba menentukan destination-nya itu hanya ke satu host saja, yaitu ke IP-nya si server. Ke host server itu 172.22.34.6. Kemudian 62, Pak. 62, sorry. Ke 62, kemudian kita bisa spesifikkan lagi ke 62 ini yang diizinkan apa sih? Match only packet on a given port number. Jadi kita bisa cocokkan lagi, kita lebih spesifik lagi. Kalau kita permintaan 62 itu kan berarti dengan protokol apapun, port number berapapun boleh. Tapi di sini kita bisa lebih spesifikkan lagi. Dia diizinkan untuk menjalankan FTP. FTP, enter. Kemudian selanjutnya di sini izinkan ICMP-nya dari akses 100. Permit. Tadi kan kita diminta boleh ping, boleh FTP. Boleh ping, boleh FTP. Permit ICMP. ICMP ini kan untuk ping 172.2234.640031 host 172.223462. Ini kita izinkan untuk ICMP ping. Kalau sudah, kita bisa cek akses list yang ada. Show akses list. Di sini kita sudah punya 2 akses list. Jadi akses ini kita udah buat tapi belum dipakai. Jadi kita punya listnya dulu, punya daftarnya dulu. Tapi belum digunakan. Nanti kita akan atau kita alokasikan ini akses list ini dipakainya di interface berapa, modelnya dia pengecekannya inbound atau outbound. Nah, eksekusinya ini dia harusnya sih sequential ya. Jadi kalau misal dia di sini ada numbernya, ada nomor 10 dan nomor 20. Jadi kenapa kalau lompat kayak gini? Ini biasanya untuk ngatasin. Misal kita salah masukkan akses list, ternyata harusnya ini ada di atas. Jadi ini kita bisa edit nilainya lebih kecil dari 10. Jadi nanti dia bisa naik ke atas. Makanya dia by default dia penomorannya dia diacak, bukan diacak ya, dilompatin gitu supaya bisa digeser-geser. Seperti itu. Kemudian nanti kalau dia udah diceknya, jadi pada saat proses paket masuk, kalau kita alokasikan di sini kan dia di interface GI00. Interface
gigabit 00, kita akan kasih IP access group. Jadi access list 100 ini akan menjadi nama grupnya. Makanya di sini IP access group 100. Nah, IP access group 100 ini pengecekannya traffic in atau traffic out. Di sini kita masukkan traffic in. Gitu ya. Karena yang mau kita filter kalau dari topologi ini adalah paket dari PC masuk ke router mau dicek. Ini sumbernya dari mana, tujuannya mau kemana. Kalau boleh, nanti dia akan dicek di sini. Di list 1 diizinkan atau enggak. Gitu kan. Kalau di list 1 diizinkan, berarti dia berhenti, tidak akan dilakukan pengecekan di list 2. Jadi dia sekuensial per baris pengecekannya. Kalau sudah cocok di baris pertama, dia nggak akan melakukan pengecekan di baris kedua. Tapi kalau di baris pertama dia nggak cocok, dia akan dilanjutkan pengecekan di baris selanjutnya. Seperti itu. Sampai dia nemu yang cocok. Nah, kalau nggak cocok-cocok, nah tadi, dia by default, begitu kita by default itu kan dia close semua ya. Jadi namanya access list atau bisa ngomongin rules blokir itu by default dia diblokir semua. Begitu kita aktifkan. Jadi dia akan di drop paketnya. Akan di blok. Nah, tadi kan sebelum lab yang ini sudah dikasih di bawahnya itu deny any, itu untuk dokumentasi bahwa menyatakan oh sebenarnya di bawah ini ada nih ngeblok semuanya gitu. Jadi diblokir semua. Nah, ini kita coba IP access group 100 in seperti ini. Nah, kalau sudah kita mau coba nih ya, dari PC 1 kita mau coba FTP ke server. FTP 172.22.34.62. Usernya Cisco, passwordnya Cisco. Nah, ini kita bisa masuk. Kenapa bisa masuk? Karena dia masuk di pengecekan yang pertama. Pada saat traffic in di gigabit 00, karena kan kalau di sini PC1 masuknya di gigabit 00 ya. Traffic in, source-nya dari mana? Source-nya adalah dari 172.34.64. Benar nggak? Kita lihat di PC1 ini kan dia masuk di 66. 66 itu bagian dari 64 networknya. Networknya itu network 64. Kemudian tujuannya mau kemana? Ternyata tujuannya adalah ke 62. Spesifik nih. Dia FTP. Nah, karena dia cocok di sini, di baris pertama, maka diizinkan. Akhirnya kita bisa akses FTP. Kemudian kita coba keluar, kita coba lakukan ping 172.22.34.64. Ini 62. Ke 62 kita juga diizinkan. Kita juga diizinkan. Kenapa? Karena dia dicek pertama. Jadi setiap paket masuk itu akan dicek dulu per baris sekuensial. Dicek di baris pertama cocok nggak dengan rules ini. Ternyata source-nya cocok, destination-nya cocok. Yang nggak cocok adalah protokolnya. Oh, ini nggak cocok di baris pertama. Di bawahnya ada lagi nggak? Ternyata di bawahnya ada lagi, ada list lagi dicek. Di sini ICMP tujuannya sesuai boleh. Nah, traffic yang kita generate juga kan ICMP dengan source dan tujuan yang sama. Maka dia diizinkan. Tapi kasusnya ketika dia tujuannya beda, gitu. Misal kita mau ping ke 98. Ke 98. Nah, dia unreachable. Kenapa? Karena dia pada saat pengecekan tidak cocok dengan yang pertama, nggak cocok. Kemudian yang kedua, nggak cocok. Maka dia akan lari ke default-nya. Default-nya adalah deny any.
akan di drop paketnya. Itu untuk yang sisi LAN 1. Kemudian selanjutnya kita akan coba di sisi LAN 2. Di sisi LAN 2 kita akan coba konfigurasi access list juga. IP access list extend. Nah, ini pendeklarasinya beda nih. Kalau tadi kita udah bikin langsung ke nomornya, nah ini grupnya itu kita kasih nama. Nah, tapi tipenya udah kita definisikan, tipe grupnya itu extend dengan nama HTTP only. Baru setelah kita masuk ke dalam grup ini, ya access list extend group HTTP only, baru kita permit, ya kita masukkan rules-rules di dalam permit TCP 172.223.496 networknya, ya. Di wildcardnya 000.15. 96 ini kan networknya di LAN 2. Ya. Kita lihat di LAN 2. Jadi kalau misal bingung, berapa sih yang harus kita filter, kita cek aja IP-nya. IP-nya dari IP dan netmask, kalau kita menggunakan N, itu kan dengan algoritma N itu kita bisa ketemu networknya sebenarnya. Dari ini networknya adalah di 96, kemudian wildcardnya ya 255 dikurangi 240 berarti 15. Kemudian kita izinkan menuju host berapa? Menuju hostnya itu ke server 3462. Yang dibolehkan itu apa? Di sini kita diminta untuk HTTP, HTTP itu kan berarti www ya. www EQ. Nah, kita match-kan. Selain itu kita juga diminta untuk mengizinkan ICMP. Permit ICMP 172.223.496 destination-nya 172.223.4.62. Kalau sudah kita bisa exit, kita bisa show access list-nya. Kita punya dua grup. Yang pertama tadi 100, yang kedua nggak ada nomornya, tapi dia kita definisikan extend. Kalau kita definisikan 100, udah pasti extend. Tapi kalau kita mau definisikan dengan nama teks, kita harus deklarasikan bahwa si teks ini adalah extend. Selanjutnya kita alokasikan nih, kita terapkan access list kita di interface GI01 IP access group. Kalau tadi namanya 100 kita panggil 100, berarti ini karena namanya teks, kita harus kasih namanya teks. Nah, kalau sudah kita coba dari server, kita coba untuk lakukan ini. Dia mau ke server, kemudian Web browser, Pak. web browser. Browsernya ke 172.
172.22.34. Nah, dia bisa akses ke web server. Mungkin itu Pak Luhur yang bisa Bisa satu lagi nggak minta dipresentasikan. tolong Pak? Dibuktikan Apa itu? dari PC2 nggak bisa ke FTP ya? PC2, oh ya, kita coba. Kita coba FTP. FTP. 172.22.34.62. Ini dia nggak boleh karena dia tidak sesuai dengan grup tadi. Di grup extend itu nggak ada. Di pertama nggak cocok, kedua nggak cocok, maka dia akan di drop. Error. Oke, terima kasih Pak Andi untuk bantuannya. Oke, ada pertanyaan tidak? Atau ada yang mau menambahkan? Itu tadi extended dengan number ya Pak Ibu. Ada pertanyaan dari Pak Luman Hakim di Q&A. Satu SL bisa digunakan untuk banyak interface nggak? Bisa. Bisa untuk banyak interface. Oke, jadi katakanlah dipakai di G00 ACL1 in. G001 ACL1 in. Bisa. Oke, apalagi? Mengenai extended, number extended, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang terakhir. Grup 13 sampai 15. Break room 13 sampai 15, 13, 14, 15. Lab 5, 4, 13. Ini adalah name ya. Name udah ya. Tentang apa nih? Configure extended ACL. Skenario 2. Skenario yang lain. Tadi sudah number, sudah name, dua-duanya sudah ada. Nah, sekarang skenario yang lain. Ada yang mau volunteer untuk mendemokan? Siapa mungkin ada yang ingin mendemokan? Satu. Oke. Saya jadi ini 51412. Saya tidak akan ngetik ya. Silakan Bapak Ibu coba sendiri. Hanya diterangkan secara logiknya. Jadi di sini ada server gitu ya. Oke. Oke, ada server 1, server 2, alamat IP-nya sama. Oh, alamatnya beda ya. Salah satunya adalah 101, 103, ya kan? Tapi dua-duanya ada di dalam apa namanya? Dalam cloud sini. Jadi nggak kelihatan. Gitu kan? Nah, kita pengen ngeblok akses dari PC 1. Mana kok PC ini lab berapa nih? .27. Oke. Jadi ada di dalam situ, di dalam cloud situ ada 2 server. Dan pengen memblok dari PC 1 ke server 1 dan server 2 untuk akses HTTP dan HTTPS. Nah, kita sudah tahu kalau itu extended, berarti kan nanti akan diletakkan di
router yang the interface terdekat dengan source, gitu kan. Maka yang kita lakukan apa gitu ya? Nah, kita akan membuat namanya adalah extended maka kita akan membuat satu SCL gitu ya, yang apa namanya, kita akan berikan nama di situ. Jadi dengan nama itu adalah namanya adalah ACL. Jadi nanti komennya adalah IP access list extended ACL. Itu kita deny traffic dari PC1, IP-nya adalah 31.1.101. Tapi karena cuma satu doang, makanya host. Gitu. Host itu sebetulnya adalah wildcard mask-nya adalah 0.0.0.0. Jadi 40 itu bisa diganti dengan host. Kalau wildcard mask-nya semua 255, digantinya dengan any. Gitu. Jadi cara penulisannya gitu. Jadi kalau kita nulis host 172.31.1.101 itu sama dengan 172.1.1.1.101.0.0.0.0 itu sama. Dan ditujukan ke server yang pertama adalah 255.101 ya kan, 255.254 equal to 80 ya kan, HTTP 80. Kemudian ke server yang sama 101.255.254 443 40 itu HTTPS. Itu untuk ke server, ke satu server kita buat 2. Kemudian bisa satu ke server 2, alamat IP-nya bedanya semuanya sama, cuma beda alamat IP tujuannya, host ke 103.255.254. Nah, buat gitu 2. Maka udah selesai. Jadi ya statement yang pertama ini udah selesai. Kemudian blok FTP access dari PC 2 ke server 1 dan server 2. Itu lebih mudah lagi. Jadi kan kita tadi udah buat ACL, sudah berada dalam config extended name ACL. Ya, kita buat deny TCP host. Kenapa pakai TCP, Pak? Gitu kan. Kenapa pakai ICMP? Ya karena kita tahu FTP itu di bawahnya itu, FTP itu kan application layer. Dia menggunakan FTP yang menggunakan TCP di transport layer. Begitu juga dengan HTTP atau TPS kan. HTTP atau TPS itu adalah protokol di application layer. Kemudian ketika di bawahnya dia udah pakai yang namanya TCP. Gitu. HTTP atau TPS tidak pakai UDP. Makanya kita ambillah di sini TCP untuk HTTP atau HTTPS, kemudian juga TCP untuk FTP. Nah, FTP itu portnya 21. Bisa ditulis FTP juga seperti yang tadi juga ya, ditunjukkan oleh Pak Andi, bisa dibuat seperti itu, sama saja. Tidak ada masalah. Nah, terakhir adalah deny PC3 to ping server 1 dengan server 2. Nah, kita letakkan nih. Jadi lihat ya, banyak statement ini diletakkan di dalam satu ACL saja. Nama grupnya adalah ACL. Gitu ya. Nah, kita larang adalah TCP. Deny TCP host daripada PC3, yaitu alamatnya adalah 31.1.1.103 ke server 1. Nah, kemudian deny TCP juga ke server 3. Sudah selesai. Jadi ini hanya untuk menunjukkan kepada kita jenis skenario lain. Nah, ini adalah semua tujuannya adalah untuk keluar dari router, gitu kan? Untuk keluar dari router tapi di interface ini. Tapi kalau kita karena kita ada 2 interface di router 1 ini, RT1 ini ada 2 interface, maka kita ambil yang interface yang paling dekat dengan source PC1, PC2, PC3. Jadi kita letakkan di interface ini. Itu adalah interface-nya di mana? Oke. Ada interface yang sesuai ya. Nah, cuma permasalahan di sini adalah gitu ya. Oke. Setelah kita melakukan ini semua gitu kan. Kadang kita nggak sadar ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini itu. Kalau kita tadi nulisnya cuma sampai sini. Gitu. Nah, aturan ini gitu ya, hanya ngeblok ini semua. Berarti kalau ngeblok ini semua Bapak Ibu lakukan semua komen yang ada di sini, maka nanti semuanya akan keblok, tidak hanya sekedar 3 akses ini saja. Makanya di paling terakhir itu kita harus nambahkan
permit IP, permit ini. Jadi step 4 ini harus ditambahkan untuk bisa mengizinkan paket lain untuk pergi ke keluar. Nah, kemudian kita apply, ya kan? Kita apply di dalam dan verifikasi, ya kan? Apply ACL-nya, kita apply di interface G00. Di sini G00. Kita lihat di sini komennya adalah and show IP ENT brief. Bapak Ibu bisa melihat, ya kan? G00 ini menuju ke 31.1. Nah, kita letakkan di situ, arahnya kemana? Untuk filter yang masuk kan, berarti arahnya in. Dengan komen IP access group ACL in. ACL-nya kan nama ini ya, nama grupnya tadi itu, nama access list-nya adalah ACL. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau ingin ditanyakan? Oke, tidak ada semuanya sudah terjawab. Belum ada kayaknya. Belum ada ya. Oke. Jangan lupa absen Bapak Ibu sekalian. Terus kalau yang belum menyerahkan link silakan di submit hari ini. Juga jangan lupa dikerjakan semuanya. Saya belum rekap, insya Allah nanti setelah ini saya akan rekap. Kalau ada yang sudah merasa sudah submit, kemudian submit video atau apa, tapi belum direkap, mohon diberitahu kata, di mention atau di japri ya, saya dengan Pak Vidi. Terima kasih banyak-banyak. Kita akhiri untuk hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Dan labnya untuk besok dan hari Kamis semua sudah saya letakkan di dalam grup. Jadi kalau ada mau nyoba duluan, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Luhur. Terima kasih Pak Luhur. Yuk, mau selesai mau aktif semua nih kamera.